Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channelnya Dolan Tenan dalam bagian road trip ala-ala ini. Nah, kali ini kita akan menyampaikan jalur dari Ranupani ke arah Tumpang Malang ya. Kita melihat mengawali ini dari dari desa Ranupani. Di depan kantor ya, ini kita jalan mulai sudah di Ranupani. Ternyata sudah banyak juga penginapan-penginapan yang biasanya disediakan untuk para pengunjung atau wisatawan. Di sini juga ada tempat untuk menitipkan barang untuk para pendaki, karena tempat ini tidak jauh dari pintu masuk pendakian ke Semeru. Sekilas tentang Ranupani, ini banyak sekali petani kentang di sini. Jadi kalau kita mau membeli kentang di sini rasanya cukup murah ya. Petani kentang, kemudian daun bawang, kemudian ada juga kol ya, kembang kol juga ada. Tapi yang paling banyak di sini ditanam adalah kentang. Mereka menanam kentang di lereng-lereng bukit. Desa Ranupani ini ternyata sudah semakin cantik ya. Sudah banyak rumah-rumah yang bagus-bagus. Ini di lereng-lereng yang banyak orang bertanam kentang ini. Ini kita sudah meluncur menuju ke arah Tumpang Malang ya. Jalannya kecil tapi mulus. Di sini jalannya cukup menyenangkan ya. Udaranya terutama di sini udaranya sejuk sekali. Hanya kali ini ternyata kita mau melihat Bromo dari atas awan, tapi kemungkinannya kecil kita bisa melihat ya, karena mendung bergayut agak tebal. Semoga nanti tidak hujan sampai di sana. Jalan ini sepi, kadang kita bertemu dengan kendaraan yang lain itu bisa dihitung dengan jari ya. Cukup sepi. Jadi kalau awalnya menghindari kemacetan, memang di sini rasanya tidak akan ketemu macet ya. Semoga tidak ada macet. Rasanya memang kita berada di atas awan karena kita berada di bagian atas. Sehingga yang kita lihat di kanan atau di kiri adalah dataran yang lebih rendah ya. Ini kalau kita lihat di kanan ini sudah jurang. Ini kita ketemu lagi dengan beberapa jalan menikung cukup tajam, menikung dan menurun ya. Di sebelah kanan kita jurang, tapi di seberang jurang ini ada bukit-bukit juga. Kita memang harus cukup berhati-hati, tikungan tajam ini. Tapi masya Allah, udara di sini sangat segar, sangat nyaman, sangat enak ya, karena tidak terlalu banyak polusi. Ini banyak juga ini motor-motor yang lewat ini. Menikung lagi, tikungan yang tajam lagi. Baru sebentar kita sudah menikung lagi. Di sini memang jalanannya banyak tikungan dan kita lebih banyak turun ya, kondisinya tidak naik.
tapi turun. Melihat di kanan kiri ini perdu-perdu, kemudian ada beberapa tanaman yang keras, tapi karena kita posisinya ada di atas, jadi kita memang lebih banyak melihat ini tempat untuk melihat Bromo dari atas juga ini sepertinya. Nah ini loh, di depan kita itu tikungan tajam. Ini untuk melihat Bromo dari atas, tapi kita tidak akan berhenti karena satu, kita sulit mencari tempat untuk parkir sepertinya ini. Kemudian kita tidak bisa melihat Bromo dari atas dengan lebih jelas karena terhalang pandang. Ini banyak ini orang-orang yang pada berhenti. Tapi ketika kita bawa mobil berhenti ini ya cukup mengganggu lalu lintas ya. Kalau tidak ada kabut ini di sebelah kanan kita bisa melihat Bromo dengan lebih jelas. Tapi sayangnya hari ini sungguh-sungguh tidak memihak ya. Karena kita tidak bisa melihat Bromo dari atas, tidak bisa melihat lautan pasir. Kalaupun bisa melihat ya hanya tipis-tipis saja. Kita betul-betul berada di atas awan. Yang hijau-hijau ini yang bikin kita rasanya pengen kembali dan segera kembali. Pengen lagi, nonton lagi, lewat lagi. Ini kebetulan kita ketemu mobil, tapi mobilnya kayaknya ada gangguan ya. Ini di sebelah kanan ini sebenarnya kita bisa melihat Bromo juga. Jadi di sepanjang jalur ini sebenarnya kita berada di atas yang kita bisa melihat Bromo ya. Bromo tapi dilihat dari atas. Melihat Bromo, melihat lautan pasir, melihat Teletubbies. Istilahnya bukit Teletubbies ya di Bromo. Ada 1-2 bangunan di sini, tapi tidak terlalu banyak. Cukup menggoda. Sayang kalau kita mengendara dengan cepat ya, karena kita tidak bisa menikmati pemandangan di kanan dan kiri. Tapi tentunya bagi pengemudi juga harus tetap konsentrasi jalan, hati-hati. Jangan sampai lengah karena di sini turunan, tikungan, dan di depan kita jurang yang dalam. Itu yang harus selalu menjadi kewaspadaan kita. Ini tikungan lagi, tikungan yang cukup tajam. Nah, ya Allah, kita ketemu dengan mobil yang naik ya. Kita beri tempat dulu untuk dia naik terlebih dahulu, karena tentu dia butuh tenaga yang lebih ekstra. Nikung lagi, turun lagi, nikung lagi, turun lagi. Tapi itulah seninya. Mungkin kalau jalannya lurus kita juga lebih takut ya. Tapi karena berkelok-kelok seperti ini, kita menjadi lebih nyaman sebetulnya. Ya, ini di sebelah kanan kita bisa melihat seharusnya. Di sebelah kiri ini juga ada pemandangan di sini. Sebenarnya sebelah kiri ini hutan-hutan juga, tapi banyak juga ladang ya, ladang-ladang tanaman ya. Sayangnya cuaca tidak mendukung, jadi mendukung hujan, sehingga kita tidak bisa melihat dengan lebih jelas.
Bahkan gambar yang saya ambil pun rasanya ini sangat-sangat terbatas ya. Ini loh, seperti ini gelapnya. Kita harusnya bisa melihat sebelah kiri pemandangan, tapi tidak bisa terlihat sama sekali dari atas. Semua tertutup oleh kabut. Subhanallah, indahnya Indonesiaku. Hati-hati ya, hati-hati, santai, tenang aja, tenang. Di depan kita jurang yang dalam, jadi harus hati-hati, nggak boleh lengah ini. Iya, tikungan lagi dan turunan lagi, tikungan yang tajam ini. Jadi jalannya memang jalannya yang sempit, berkelok-kelok, tikungannya tajam-tajam. Kalau yang dari arah kami, dari Ranupani ini kondisi turun ya, menurun. Yang dari arah Tumpang ini naik dan terus naik. Walaupun sebenarnya antara turun dan naik itu kita lebih takut kalau turun ya. Ini ada beberapa bangunan di sini bisa untuk istirahat. Nah, ini adalah dikatakan simpang Jemplang ya. Kalau ke kanan kita ke arah Bromo, turun ke Bromo. Kalau ke kiri kita ke arah Malang. Ini Cafe Bromo, Cafe Bromo Hillside, cafe yang ada di atas bukit ini. Nah, para pengunjung Bromo ini biasanya ada yang menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi sampai di sini. Kemudian di sini parkir dan menyewa jeep untuk menuju ke Bromo. Karena menuju lautan pasir dan Bromo kita tidak diizinkan menggunakan kendaraan sendiri, kecuali memberikan pernyataan kalau kendaraan dalam keadaan baik dan drivernya mempunyai skill yang baik. Ya, disinilah ternyata karena terlalu banyak kendaraan yang lewat, jeep-jeep yang hendak menuju ke Bromo, dengan sangat terpaksa kita mengalami kemacetan juga. Tapi tidak apa-apa, kita sambil melihat-lihat di sini ternyata banyak jeep juga ya. Info yang saya dapat, jeep ini bisa disewa dari harga 400 sampai 750 untuk menuju ke Bromo dari sini. Satu jeep berisi 6 orang, 2 di depan, 4 di belakang. Sudah dengan driver ya. Dan driver di sini driver yang handal, yakin aja. Kemudian kendaraannya juga yang jelas jeep-jeep yang disewakan adalah jeep-jeep yang dalam kondisi waras dalam tanda petik ya. Dia mampu untuk tanjakan dan turunan. Karena sebenarnya memang dari pertigaan Jemplang ini untuk turun ke lautan pasir ini turunannya cukup tajam dan turun terus. Kalau dari Jemplang turun terus, kemudian kalau dari lautan pasir menuju Jemplang, pertigaan Jemplang ini naik terus dan naik tajam, tikungan tajam, jalannya sempit. Kalau turun juga tikungannya tajam, jalannya juga sempit. Saya tidak pernah bayangkan kalau datang ke sini dalam keadaan libur panjang. Tentunya ini sangat-sangat menghebohkan ya, karena tentunya akan ada iring-iringan jeep yang sangat panjang. Info yang saya dapatkan, jeep ada di sini ini sekitar 3.000-an jeep dari 4 kabupaten, dari Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang ini ada sekitar 3.000 jeep. Nah, kalau 3.000 jeep itu turun semua,
seperti apa yang ada di Bromo, di lautan pasir. Di lautan pasirnya luas, mungkin 3000 jeep itu masih tidak terlalu terlihat ya, tapi di jalan-jalan menuju ke area lautan pasir, menuju ke Bromo, ini tentunya sangat-sangat padat. Ini kami perlu menunggu beberapa menit untuk bisa lewat, karena kebetulan ada rombongan istimewa ini, yang rombongan perlu pengawalan ini. Jadi kita menyingkir dulu, menyingkir sejenak memberi jalan. Tapi ternyata kita memberi jalan, yang di belakangnya jeep-jeep ini banyak juga ini, karena sejak tadi mungkin mereka juga terkendala rombongan ini ya, atau mereka justru satu rombongan dengan yang dikawal ini. Ya, alhamdulillah kita punya kesempatan untuk melewati daerah ini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak yang sudah membantu kami mengarahkan jalan. Kita lanjut perjalanan dari Cafe Bromo Hillside menuju Tumpang ini ya, menuju Tumpang Malang. Jalannya masih sama seperti tadi, masih jalan sempit, jalan yang bisa untuk berpapasan 2 mobil saja. Dan ini kabutnya cukup tebal di sini. Menikung lagi, hati-hati ya sayang ya. Tenang aja, tenang ya. Memang kalau jalan turun kadang kita lebih lebih takut daripada kita jalan naik. Pelan aja, pelan-pelan ya. Terus lanjut. Ya, kita ketemu teman ini, ketemu teman seperjalanan yang searah. Ini simpangan tikungannya juga lumayan tajam, tapi di sini sudah tidak setinggi yang tadi ya, tapi jalanan cukup licin karena hujan, tapi hujannya tidak terlalu deras. Ini sangat berhati-hati ini untuk berpapasan di tikungan yang cukup tajam, karena tikungan ini tikungan yang dari kita menurun, dari lawan arah dia menanjak ya. Ini kembali kita ketemu tikungan yang cukup tajam juga di sini. Dan kebetulan driver di depan ini, mobil di depan ini sangat-sangat berhati-hati. Kami juga harus berhati-hati karena ini adalah pengalaman kami melewati jalur ini. Kita tidak tahu medan, hanya mendapatkan gambaran-gambaran, tapi memberanikan diri untuk melewati jalur ini. Dan kita masih berada di jalur yang penuh sensasi. Hanya di sini jalannya sudah lumayan agak lebar sedikit dibanding yang tadi ya. Semoga tidak terkendala lagi ini. Semoga masih terus lebar. Oh, tapi di sini kenapa ini? Ada mobil pelan-pelan.
motor juga. Tempat pemberhentian ini sebenarnya. Ini ada juga tempat pemberhentian, ada warung-warung. Mungkin memberikan kesempatan mereka yang ingin beristirahat setelah naik dari bawah yang cukup tanjakannya cukup panjang ya. Nah, di sebelah kiri kita ini masih jurang ya. Sebelah kiri kita jurang, sebelah kanan kita juga jurang. Maka tetap harus perlu waspada dan hati-hati. Ini gerimisnya agak beneran ini, agak deras. Kita sudah mulai banyak bertemu dengan kendaraan-kendaraan ya. Tempat beristirahat juga ini ternyata. Ini jalan kembali menyempit, jadi harus kembali meningkatkan kewaspadaan. Kalau kita concern ke jalan, mungkin tidak terlalu memperhatikan kanan kiri ya, tapi di sebelah kiri ini saya punya kesempatan untuk melihat, jadi di sebelah kiri ini kita melihat di bawah ini jurang juga ya, tapi cukup tebal kabutnya sehingga tidak terlalu jelas. Konsentrasi kita masih pada jalan yang berkelok-kelok. Ini loh sebelah kiri, ya Allah, kabutnya tebal sekali. Kalau tidak kabut tebal mungkin kita juga ngeri juga ya lewat ya, karena melihat bawah dengan lebih jelas. Alhamdulillah di tempat ini sudah banyak pemberhentian ya, banyak tempat untuk beristirahat. Nah, ini masih turunan lagi, tikungan lagi, tikungan yang cukup tajam. Turunannya juga lumayan. Dan ini tikungan-tikungan yang bukan tikungan satu, tapi tikungan-tikungan ganda ini. Oh, ini tempat istirahat juga. Ini kayaknya ada mungkin rumah makan atau apa ya. Lumayan banyak yang berhenti di sini. Mungkin ya dari arah Ranupane sudah, dari arah Bromo sudah cukup lelah sehingga berhenti di situ. Yang dari Tumpang Malang juga sudah menginjak pedal gasnya lebih kencang, jadi perlu istirahat di situ. Ini masih perlu kehati-hatian, tetap harus waspada, hati-hati, tidak boleh emosi melewati jalan ini ternyata. Karena sekali emosi, ya resikonya ada. Ini jalan menikung, jalan turun. Kita kalau seperti ini kan rasanya seperti di atas awan bener ini. Kita di atas awan ya. Ya Allah, subhanallah. Indahnya Indonesiaku. Kenapa kita harus pergi yang jauh-jauh kalau di dekat kita saja banyak yang bisa kita lihat dengan lebih cermat ya. Ini sepertinya kita sudah mulai ketemu dengan jalan yang lebih datar ya. Jalan yang datar, tidak terlalu banyak turunan.
Tapi kita sudah ketemu dengan banyak bangunan di kanan dan kiri. Nah, di sini ini ternyata orang-orang sudah pada bisa sewa jeep ya, karena kita lihat di sini sudah banyak jeep milik warga sepertinya ini yang bisa disewa tentunya. Nah, alhamdulillah. Ini sudah banyak jeep-jeep yang parkir menunggu penyewa, menunggu wisatawan yang menyewa. Nah, ini. Jadi ada kemungkinan mereka kalau yang dari arah Malang mau ke Bromo itu berhentinya di Tumpang ya. Di Tumpang mereka parkirkan kendaraan, terutama kendaraan besar, mungkin yang pakai bis-bis. Ini jeep semua ini di sini. Pakai bis, mungkin mereka berhenti di Tumpang, kemudian dari Tumpang mereka baru diangkut atau melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jeep ya. Sepertinya seperti itu. Jalan sudah lebih lebar dan lebih lancar, walaupun sudah lebih banyak kendaraan yang kita temui juga ya. Sudah tidak lewat hutan lagi, tapi sudah lewat di tengah perkampungan ini.
Alhamdulillah, walaupun agak sendu ya, kita lewat di atas tadi agak sendu, tidak bisa melihat secara jelas lautan pasir dan Bromo dari atas, tapi kita sudah menikmati seperti apa kita dari atas awan melihat Bromo yang tidak terlihat dengan jelas. Terima kasih sekali sudah menonton, sudah mampir. Jangan lupa berikan support ya, subscribe, like, dan juga komen di video ini. Terima kasih sekali. Besok kita akan lanjut lagi dengan perjalanan yang berikutnya lagi. Semoga semua suka, semua bahagia. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.